di sini juga. Semua lengkap dengan buktinya, dengan faktanya. Ya, pemirsa, setelah meminta Polda Metro Jaya menjeda proses penyidikan di kasus ijazah Jokowi yang tengah bergulir, Roy Suryo dan kawan-kawannya muncul kembali di Jogja meluncurkan buku Jokowi White Paper. Alih-alih buku itu menguraikan asal-usul dan legitimasi tudingan terkait ijazah milik Jokowi, proses penyidikan terkait fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi di Polda Metro Jaya tetap berlangsung. Mari sama-sama kembali saya ajak Anda untuk membahasnya terkait dengan topik diskusi kita kali ini. Kami akan hadirkan nanti terlapor kasus ijazah Jokowi yaitu Roy Suryo, dan sudah hadir juga bersama kami melalui sambungan Zoom yaitu Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik. Selamat sore Bang Freddy. Selamat sore Mas Doni. Kabar baik Bang? Kabar baik, kabar baik. Ya. Tapi kayaknya ada yang kurang baik kabarnya nih bagi mereka-mereka yang katanya meminta waktu untuk penundaan penyidikan. Menurut Anda masih terkait diskusi kita terakhir ini sebelumnya, apa sih sebenarnya yang diinginkan? Apakah mempersiapkan peluncuran buku Jokowi White Paper itu atau menurut Anda apa Bang? Ya, mereka yang paling tahu ya, tapi memang saya menduga memang sebagaimana juga teman-teman rekan-rekan publik banyak menduga memang berkaitan dengan katakanlah kejar tayang mereka ini penerbitan buku ya, sehubungan dengan penerbitan buku yang akan mereka akan lakukan. Ternyata hari ini mereka sudah launching, itu kalau katanya soft launching ya. Jadi memang menurut saya juga berkaitan dengan itu, penundaan pemeriksaan sebagai terlapor lah katakan yang mereka lakukan di Polda Metro Jaya. Apakah sudah memiliki dan membaca buku Jokowi White Paper? Belum. Nanti kalau memang ada beredar di publik, boleh juga. Saya pengen baca juga itu, walaupun secara umum kita sudah bisa menduga-duga apa itu isi bukunya itu, karena hanya semacam kompilasi apa yang mereka telah sampaikan kepada di publik, baik melalui media-media maupun melalui channel-channel mereka. Jadi saya juga sebetulnya berpikiran bahwa buku ini berusaha mereka gunakan sebagai katakanlah apa ya, semacam pembenaran atau legitimasi, seolah-olah mereka benar telah melakukan proses akademik ataupun penelitian terhadap ijazahnya Pak Jokowi, sehingga mereka menyimpulkan bahwa ijazah itu palsu. Tetapi kan proses penyidikan sudah terlebih dahulu berjalan, dan sampai saat ini sudah hampir atau jangan-jangan sudah lebih 100 saksi yang diperiksa, sudah bukti-buktinya sudah ada semuanya, dan dugaan tindak pidana yang mereka lakukan juga jauh sebelum itu. Walaupun saya yakin di dalam kompilasi buku mereka ini nanti akan juga berusaha ya seolah-olah nanti bahwa yang mereka lakukan itu jauh sebelum proses hukum ini berjalan. Kira-kira semacam dibuatlah cerita mundur kan, seperti itu. Tetapi kan sekali lagi, penyidik bukan penyidik yang abal-abal, mereka profesional, mereka bekerja berdasarkan alat-alat bukti dan akan selalu mencari alat bukti untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilaporkan tentunya. Demikian. Ya, sayang sekali sampai kita berdiskusi sekarang ini, saya belum bisa menyapa Mas Roy Suryo atau Bang Rismon Sianipar ya, Bang Freddy. Tetapi seperti yang Anda katakan tadi, apakah benar bahwa buku ini sebenarnya hanya sebagai alat untuk, dalam tanda petik mungkin propagandanya Roy Suryo dan teman-teman, sehingga jauh dari ekspektasi publik bahwa buku ini sebenarnya akan
menyuguhkan lembar-lembar akademik yang kemudian menjadi bukti otentik dari kasus yang dihadapinya. Begitu ya Bang ya? Ya, saya melihatnya seperti itu, lebih kepada propaganda ke publik. Ya, lebih kepada berusaha seolah-olah narasi yang mereka bangun selama ini berusaha dibenarkan ya melalui buku yang mereka launching ini. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak yakin karena publik juga sudah melihat, sudah mendengar apa yang mereka sampaikan, dan kalau ini memang benar semacam kompilasi artinya itu juga misalnya ya, misalnya saya sudah pernah mengatakan juga kepada mereka, misalnya ini kan mereka seolah-olah dalam buku ini proses penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi. Misalnya itu berbicara tentang, walaupun ini teknis, tapi saya juga telah mendengar ya dari katakanlah ahli-ahli yang juga paham tentang ini. Saya sebut saja misalnya Joshua Sinambela. Nah, Ya. misalnya berbicara tentang Times New Roman. Begitu banyak skripsi-skripsi tahun 80-an ya di UGM itu, hampir dari seluruh fakultas, bahwa memang sama ya secara huruf ya, hampir sama atau sama dengan skripsinya Pak Jokowi. Kemudian mereka sering mengatakan misalnya itu apa namanya, lembar pengesahan. Demikian juga banyak sekali skripsi-skripsi tahun 80-an yang ada mungkin ratusan dari berbagai fakultas yang memang tidak ada lembar pengesahannya, ada juga yang lengkap tanda tangan lembar pengesahannya, ada juga yang tidak ditandatangani. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini lagi misalnya apa namanya, ijazah ya, mereka selalu menyampaikan bahwa apa namanya itu layer-layernya itu apa tidak jaraknya itu tidak sama dengan apa namanya ijazah lain ya. Itu juga sudah dijawab oleh ahli-ahli. Memang walaupun cetakannya sama, kertasnya sama, tintanya sama, akan selalu ada perbedaan walaupun sedikit. Ya, itulah namanya makanya dikatakan identik. Yang penting adalah makanya itu sesama ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga yang sama, dalam hal ini UGM, itu diperiksa. Kemudian apakah benar kertasnya sama, apa benar misalnya tulisannya itu huruf-hurufnya sama, apa benar misalnya itu dikeluarkan pada waktu yang sama walaupun hanya berbeda sedikit layer. Itulah yang namanya identik, dan itu banyak yang seperti itu. Jadi saya rasa hanya seputar itu saja. Ya, seputar itu saja. Hanya sekali lagi mereka berusaha membangun narasi bahwa ini merupakan sebuah penelitian, ini merupakan sebuah proses akademik, sehingga di publik terbangun wacana bahwa mereka tidak bisa dipidana. Saya rasa tujuan mereka di situ. Itu upaya membangun narasi, membangun opini publik bahwa ini merupakan hasil penelitian akademik. Tapi menurut Anda ini bukan sama sekali penelitian akademik, begitu ya Bang? Bukan, karena yang mereka lakukan tidak ada di situ metode-metode penelitian seperti yang dilakukan oleh peneliti-peneliti kampus. Kemudian juga ya cara-cara yang mereka lakukan, mereka itu jelas memfitnah ya. Pertama, sumber ya, sourcesnya, bahan yang mereka teliti itu tidak jelas dari medsos. Bagaimana kemudian bisa dia menyimpulkan bahwa ijazah itu asli, kan demikian. Kemudian juga ya tidak ada ya, coba lihat penelitian-penelitian dimanapun ya, tidak ada seperti kesimpulan mereka itu. Kesimpulan setelah kami analisa dari ini maka ijazah Pak Jokowi sekian ribu% palsu. Nah, tidak ada penelitian yang seperti itu. Jadi publik tidak bisa dibodohi. Kemudian juga penyidik telah melakukan pemeriksaan tentunya terhadap ahli-ahli yang berkompeten di bidang itu. Misalnya dari BRIN,
ya ahli-ahli digital forensik lainnya, ya kemudian juga tentu dari pers, sehingga saya lihat memang penyidik dalam melakukan proses ini sangat profesional dan sangat hati-hati karena mereka tidak mau nanti sedikit celah apapun yang bisa dimanfaatkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Demikian. Atau justru Bang Freddy, justru sebenarnya Mas Roy dan teman-temannya ini sangat paham betul, mereka mahfum bahwa bagi sebagian masyarakat kita, kebohongan, tanda petik ya, kebohongan sekalipun kalau disampaikan dengan penuh keyakinan, diulang-ulang, dianggap sebagai sebuah kebenaran, lama-lama versi mereka akan membangun opini seperti itu. Komentar Anda? Ya, justru itu. Itulah yang selalu kita sampaikan. Mereka berusaha membangun, ini kita bilang ya sekarang ini istilahnya post-truth itu ya. Yes. Kebohongan yang terus diulang-ulang. Ya, tetapi itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi, telah melaporkan ini sehingga proses penyidikan berjalan. Nah, proses penyidikan itulah yang bisa menjawab nanti ini. Ya, proses penyidikan itu yang bisa menjawab bahwa memang ini adalah post-truth, kebohongan yang terus dibangun. Memang dimainkan ya, Kenapa dimainkan. Bang Freddy mereka terus membangun post-truth? Apakah mereka sudah tidak confident dengan real truth? Ya, pertama memang seperti yang sudah Pak Jokowi juga sampaikan. Pertama memang mereka punya kepentingan memang menyerang Pak Jokowi ya, terus menerus mendelegitimasi. Yang kedua mungkin saya lihat juga di sini ada semacam kesombongan apa ya, kesombongan intelektual oleh orang-orang yang mengaku doktor-doktor ini ya. Nah, mereka terjebak di situ, sudah terlanjur terjebak ya. Kemudian ya terpaksa mereka harus konsisten di situ, Nah, ini upaya terakhir menerbitkan buku yang berupaya membangun narasi di publik bahwa benar ini adalah proses akademik ataupun penelitian yang tidak bisa dipidana. Saya rasa begitu. Jadi ini sebenarnya adalah upaya buying time, mengulur waktu, atau sekaligus membeli dalam tanda petik dukungan publik karena mereka sebenarnya juga sudah yakin akan berhadapan dengan konsekuensi hukum, begitu? Ya, persis seperti itu. Ya, ini memang buying time agar mereka siap beriringan dengan terbitnya atau launchingnya buku ini, beriringan dengan mereka mainkan kembali narasi di publik, mereka kuatkan narasi mereka selama ini dengan launching buku ini, agar itu nanti yang mereka sampaikan ketika sudah di launching, mereka akan sampaikan itu tentunya di penyidik bahwa ini adalah penelitian, ini adalah proses akademik. Tetapi saya sampaikan sekali lagi bahwa penyidik sudah mempunyai bukti, ya, penyidik sudah banyak sekali alat bukti dan saksi-saksi yang diperiksa, sehingga mereka, saya yakin betul, tanda petik, tidak bisa membohongin penyidik, termasuk juga publik. Oke lah, ada sekian persen yang mereka bisa membuat publik ini ragu atau sedikit yakin atau bahkan yakin, tetapi lebih banyak yang tidak percaya memang dengan narasi yang mereka bangunin. Tetapi mereka harus tetap konsisten sampai, saya rasa sampai ini divonis juga, mereka akan terus konsisten memainkan itu. Lihat saja itu, saya kasih contoh misalnya si Gus Nur itu ya, sebegitu keluar dia kembali teriak-teriak bahwa jajah Pak Jokowi palsu, padahal dia, ya, saya tahu persis, saya mengikuti juga banyak juga kesaksian yang menyatakan bahwa proses persidangan yang dilakukan terhadap Gus Nur itu sudah sangat profesional. Saksi-saksi semua dihadirkan dari sekolah-sekolah, dari teman-teman. Ya, semua itu menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi memang ada dan asli dan benar sekolah di situ. Tapi kembali dia membangun terus narasi-narasi seperti itu. Saya rasa ini sama, polanya sama lah ya. Demikian. Oke, baik. Bang Freddy, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Yang pertama adalah
versi collection ya, versi collection. Dengan siapapun kami tuliskan di sini juga. Semua lengkap dengan buktinya, dengan faktanya. Ya pemirsa, saya masih terus berbincang dengan Bang Freddy Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Dan Bang Freddy, saya juga belum baca buku Jokowi, apa ini judulnya, white paper ini. Tetapi dari literasi, penelitian melalui literasi singkat secara digital, ada 3 hal penting yang mungkin bisa saya tanyakan kepada Bang Freddy, yaitu buku ini katanya berisi tentang analisis forensik. Ini yang pertama. Yang kedua soal hal-hal yang menyangkut kejanggalan-kejanggalan. Dan yang ketiga katanya berdasarkan kajian yang sangat mendalam. Nah, tapi kalau tadi lihat di cuplikan tayangan kami itu kan, kalau saya tidak salah melihat itu masih gambar-gambar yang setiap hari kita lihat dari berbagai media begitu. Belum ada hal baru. Itu yang saya lihat. Komentar Anda, Bang Freddy. Ya, itulah yang saya sampaikan tadi. Ini semacam kompilasi saja dari apa yang sudah mereka sampaikan selama ini di media, di publik, bahkan dari akun-akun YouTube mereka, akun atau channel mereka. Jadi tidak ada hal baru di sini. Misalnya bicara dengan tadi sudah saya sampaikan digital forensik terhadap ijazah Pak Jokowi ya. Sekali lagi saya sampaikan ya, bahan bakunya aja yang diteliti saja ya, itu bukan ijazah asli ya, mereka dapat dari mana. Ya, terakhir sekarang mereka mengatakan itu dari Sandi, mencoba mengkambing hitamkan Sandi, padahal itu tidak bisa seperti itu. Nah, padahal yang jauh sebelumnya mereka sudah mempunyai bahan sendiri ya yang mereka pakai untuk melakukan analisa sehingga mereka katakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kemudian berkembang mereka kejar itu apa namanya skripsi. Ya, mereka kejar skripsi, mulai mereka mainkan narasi tulisan Times New Roman dan seterusnya. Saya sudah sampaikan tadi bahwa itu banyak sekali ratusan skripsi dari berbagai fakultas di UGM itu ya yang seperti itu, yang persis seperti itu hurufnya, percetakannya juga sama ya, ada misalnya bicara lembar pengesahan, ada lembar pengesahan yang ditandatangani, ada juga yang tidak ditandatangani ya, tetapi semua itu sama-sama skripsi resmi yang dikeluarkan oleh UGM dan dicetak oleh mahasiswa UGM yang sudah wisuda. Kemudian apalagi berbicara digital forensik yang saya katakan tadi, layer-layer itu juga yang mereka sampaikan di situ ya, bahwa ijazah Pak Jokowi ya tidak sama ya jaraknya ya dengan jarak huruf-hurufnya dengan ijazah yang lain. Nah, saya sudah sampaikan tadi ya, itu persis contohnya, analoginya seperti uang saja yang sama-sama dicetak misalnya oleh Perum Peruri misalnya, masih ada kemungkinan ya, walaupun dengan cetakan yang sama, lembar kertas yang sama, tinta yang sama, masih ada kemungkinan perbedaan layer-layer itu, jarak yang sepersekian itu. Jadi itulah analoginya, dan itu saja yang disampaikan oleh mereka berulang-ulang. Hanya sekarang mereka berusaha membangun narasi bahwa itu adalah proses akademik, proses penelitian. Ya, Bang Freddy, kita rehat dulu sambil saya dan teman-teman di redaksi terus mencoba untuk menghubungi Mas Roy atau mungkin Bang Rismon, kedua sahabat Anda itu, untuk kita ajak diskusi ya kali ini. Nanti kita akan kembali lagi, pemirsa. Kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Ya, kami buat menjadi 2 versi. Yang pertama adalah versi collection ya, versi collection. Dengan siapapun kami tuliskan di sini juga. Semua lengkap dengan buktinya, dengan faktanya.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog NTV Prime. Saya Doni Rekeser masih berbincang dengan Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik. Bang Freddy, terima kasih tetap bersama kami. Bang, saya mau istilahnya, Anda pasti masih ingat dulu Wikileaks ya, dokumen yang bocor. Nah, kalau Wikileaks itu kan isinya dokumen-dokumen asli yang kemudian dipublikasikan sehingga membongkar banyak sekali kasus atau peristiwa. Nah, itu yang mungkin diharapkan oleh masyarakat. Soal benar atau salah kasus hukumnya, tetapi masyarakat berharap bahwa di buku Jokowi White Paper ini mungkin ala-ala Wikileaks begitu. Tetapi sepertinya apakah harapan masyarakat itu akan terpenuhi atau tidak menurut Anda, Bang? Ya jauh lah, ya jauh. Kalau Wikileaks itu kan membongkar dokumen-dokumen, membongkar banyak sekali skandal. Tentu dokumennya benar semua. Kalau Wikileaks, kalau buku ya Jokowi White Paper ini yang udah di launching tadi ini, saya katakan lagi, ini hanya macam kompilasi yang sudah mereka sampaikan. Jadi memang publik tidak akan mendapatkan hal yang berbeda, tidak akan ada kejutan-kejutan di sini ya. Semua sudah katakanlah sebagian besar atau ya katakanlah mungkin 100% publik sudah tahu semua isinya itu ya. Ijazah yang mereka tampilkan itu juga sudah di buku itu sudah dipublik juga ya. Tadi juga saya sudah mengatakan skripsi itu ya sudah banyak juga ahli-ahli yang membantahnya. Jadi saya yakin juga publik tidak berharap banyak dan tidak ada mendapatkan sesuatu yang baru atau spesial dari buku mereka ini. Sekali lagi ini hanya mereka gunakan ya untuk meyakinkan publik dan berusaha mencari jalan keluar di proses penyidikan dengan alasan atau dengan narasi, dengan argumen bahwa yang mereka lakukan adalah penelitian atau proses akademik sehingga mereka tidak bisa dipidana. Saya rasa tujuan utamanya di situ, tidak jauh dari situ. Itu tujuan utama mereka. Tapi sampai setebal 500 halaman lebih loh, Bang. Iya, itu saja yang dan itu masih edisi pertama. Nanti akan ada episode berikutnya loh. Ya nggak apa-apa, nanti kalau memang ada itu di publik, nanti kita bisa sama-sama baca. Saya juga ya bukan penasaran sih, tapi saya ingin membuktikan apa yang saya katakan, dan memang itu sudah mereka katakan bahwa itu semacam kompilasi ya. Jadi justru lebih enak sebetulnya. Bisa menurut saya justru itu menjadi untuk bicara proses penyidikan, justru itu menurut saya menjadi bumerang bagi mereka. Menurut saya itu menjadi bumerang bagi mereka bahwa ada ternyata yang mereka sendiri yang mendokumentasikan ya di dalam sebuah buku dugaan atau yang selama ini mereka lakukan untuk menyerang kehormatan Pak Jokowi. Menurut saya itu akan menjadi bumerang dalam proses penyidikan terhadap mereka. Bukan malah sebaliknya, itu menjadi bukti bagi mereka untuk meringankan ataupun menghilangkan tindak pidana itu sendiri. Paling mereka sekali lagi itu pengen membangun narasi di publik sehingga publik akan terus merespon atau menekan melalui tokoh-tokoh juga yang berafiliasi kepada mereka bahwa itu proses akademik, proses penelitian. Itu saja saya rasa. Sebagai informasi Bang Freddy, saya harus sampaikan bahwa sampai detik ini tim kami masih tetap berusaha menghubungi Mas Roy Suryo. Namun kabarnya Mas Roy mengalami kesulitan atau kendala pada akses internet, sehingga sayang sekali sepertinya kita tidak akan bisa berbincang bertiga di sini. Tetapi Anda tentu sudah tahu dan mengenal Mas Roy, Bang Rismon seperti apa. Paling tidak ketika kita bicara soal kasus hukum, terlepas dari benar atau salah kasus ini, menurut Bang Freddy, apakah memang Mas Roy dan teman-teman sengaja membiarkan dan membangun opini publik ini yang tujuannya bukan benar atau salah di mata hukum, tetapi untuk merusak kredibilitas seseorang, dalam hal ini mantan Presiden Joko Widodo. Bang Freddy? Ya.
Saya juga berulang kali menyatakan bahwa memang ini ada dua hal ya, ada dua hal, satu proses hukum, satu politik. Ya, Ya. hukum selesaikan melalui hukum proses yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya, dan politik juga diselesaikan melalui politik. Tentu saya percaya bahwa yang mereka lakukan ini, saya katakan tadi, post-truth ini, narasi yang mereka bangun, yang terus mencari-cari, terus membangun narasi seperti itu, tentu ini tujuannya memang menyerang Pak Jokowi, mendelegitimasi Pak Jokowi agar ya secara politik Pak Jokowi tidak kuat lagi di masyarakat. Ya, tetapi memang ini politik dan hukumnya akan beririsan. Ya, sehingga nanti ketika itu diputus oleh pengadilan, ya setidak-tidaknya akan memberikan kepastian kepada Pak Jokowi bahwa hukum telah menyatakan ijazah Pak Jokowi tidak palsu ataupun memang benar asli, walaupun itu kita yakinin sampai saat ini. Tetapi itu akan, ya, walaupun itu tidak akan menghentikan mereka ini, tetapi setidaknya ada kepastian hukum. Ya. Itu saja sebetulnya. Ada kepastian hukum sehingga, ya, dengan adanya kepastian hukum itu Pak Jokowi secara pribadi bisa lega, para pendukungnya lega, kemudian narasi di publik juga akan bisa kita semakin kuatkan bahwa memang orang-orang ini terbukti memang kalau sekarang kita katakan mereka memainkan ini, tetapi nanti akan lebih terbukti dengan proses hukum itu sendiri. Ya, Demikian. Anda sendiri yakin sekali, Bang Freddy, bahwa meski sudah ada kepastian hukum, itu tidak akan menghentikan langkah Roy Suryo dan teman-temannya. Artinya ketika mereka harus mendapatkan konsekuensi hukumnya, akan terus ada upaya-upaya untuk menggerogoti nama Joko Widodo, begitu? Ya, saya yakin betul. Ya, ketika ini sudah diputus, ya, kan mulai sekarang saja mereka sudah membangun narasi. Misalnya, kami sudah mengeluarkan buku, jawab dong dengan buku katanya. Ya. Siapa juga capek-capek. Karena itu semua fakta sudah ada di kampus, sudah ada di fakultas, sudah ada di universitas. Ya, itu fakta sudah ada di situ semua. Siapa juga mau mengkompilasi itu lagi, ya. Ya, kalau Pak Jokowi mau juga, kurang kerjaan juga menurut saya. Nah, jadi mulai sekarang aja mereka sudah membangun narasi itu, sehingga nanti mereka bangun narasi, tuh kan, mereka tidak bisa jawab dengan penelitian, kan? Mereka tidak bisa jawab dengan proses akademik. Nah, itu akan terus, walaupun mereka nanti sudah divonis, akan terus seperti itu. Jadi Ya, nanti tapi agenda atau skenario berikutnya ini seolah-olah mereka dikriminalisasi, begitu? ya, itu yang akan mereka bangun sebetulnya dengan narasi di publik, kemudian dengan mereka sampaikan itu nanti di penyidik, mereka, bahasa saya tadi, bahwa tidak ada unsur pidana di situ karena ini proses akademis, proses penelitian, sehingga itu bukan merupakan tindak pidana, dan berarti mereka akan kembali membangun narasi bahwa mereka telah dikriminalisasi dalam kasus ini. Ya. Itu saja. Bang Freddy, saya pengen update sedikit soal bagaimana dengan 12 terlapor yang kemudian harus diperiksa di Polda. Kalau nama-nama yang kemudian dari pihaknya Pak Jokowi sendiri, apakah sudah ada panggilan untuk diperiksa? Dari pihak Pak Jokowi maksudnya terlapor? Iya. Setahu kita masih ditunda semua. Setahu saya juga yang melihat di publik itu baru Abraham Samad ya yang hadir ya. Iya. Saya nggak tahu kalau ada yang lain, tapi dari yang terlapor dari Pak Jokowi, setahu saya belum ada lah ya. Roy Suryo dan kawan-kawan ini belum. Ya, mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini bisa terrealisir lah. Ya, Anda sendiri tidak ada niatan untuk kemudian meminta buku Jokowi White Paper itu edisi khusus gitu, yang covernya tebal, yang ditandatangani oleh Dr. Tiva dan Roy Suryo, begitu, Bang? Saya nggak ada niat seperti itu, tapi nanti kalau saya ketemu mereka, saya kan sering ketemu mereka ini, kalau nggak salah. Enggak, kalau Abang mau nanti pas ketemu Mas Roy Suryo, mungkin habis ini saya bisa terhubung, saya tanyakan. Besok saya ketemu mereka, Rabu saya ketemu mereka, nanti saya candain, bagilah biar aku baca, aku bilang. Nah. Iya, maksud saya kalau Bang Freddy sudah baca, nanti saya undang lagi, kita ngobrol lagi soal isi buku itu. Ya, dari siap. perspektifnya Bang Freddy. Ya.
Nah, kurang seru ini. Iya, oke Bang, saya harus akhiri. Tapi apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik, kepada masyarakat terkait dengan proses hukum yang terus berlanjut, tapi di tengah-tengah itu ada buku yang diluncurkan oleh Roy Suryo dan teman-temannya, Jokowi White Paper. Ya, saya yakin betul bahwa apa yang mereka lakukan ini, launching buku Joko White Paper ini adalah upaya semacam propaganda, ya, membangun narasi di publik, bahwa mereka berusaha meyakinkan publik bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah ya penelitian atau proses akademik terhadap ijazah Pak Jokowi. Ya. Ya, mereka berusaha ya kembali membangun narasi bahwa dengan ini adalah proses akademik berarti tidak ada tindak pidana di situ. Sehingga mereka kembali akan membangun narasi bahwa bahwa mereka telah dikriminalisasi dalam hal ini. Tetapi saya yakin betul penyidik dalam hal ini profesional, karena jauh sebelumnya, sebelum diterbitkan buku ini, penyidik telah menemukan alat-alat bukti bahwa tindak pidana yang dilakukan itu telah memenuhi unsur. Sekarang hanya tinggal menentukan siapa para tersangkanya. Itu saja yang mau saya sampaikan. Ya, mungkin juga Bang Freddy juga harus prasangka baik kali. Kan sesuai judul atau nama bukunya, Jokowi White Paper. Artinya isinya itu kertas putih semua, kosong maksudnya Bang. Nggak mungkin sampulnya itu putih. Baik, Bang Freddy, terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi. Salam sehat selalu. Baik, pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Freddy Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Jangan kemana-mana, NTV Prime segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.